Selamat pagi anak-anak ibu semuanya kelas 12 akuntansi. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan jumpa lagi dengan ibu di video pembelajaran kita hari ini, yaitu akuntansi keuangan, dan masih sambungan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai penjualan konsinyasi. Dan kali ini ibu akan menjelaskan contoh soal dari penjualan konsinyasi yang metode terpisah. Mohon disimak dengan baik-baik ya anak-anak ibu semuanya. Oke anak-anak ibu, sekarang ibu akan menjelaskan dari contoh bagaimana cara membuat jurnalnya. Yang pertama kita bahas dulu yang A. Di transaksi yang A ada pengiriman 10 unit motor Honda ke komisioner dengan harga 20 juta. Nah, di sini dianya ada yang pertama, jurnal yang dibuat oleh pengamanat atau PD abadi. Di situ dia keterangannya barang konsinyasi pada persediaan. Nah, di sini dianya 200 juta, itu didapat dari 20 juta dikali 10 unit pada persediaan di bagian kredit. Sedangkan untuk pencatatan yang dibuat oleh komisioner atau PD mumpuni hanya membuat memo kecil saja, seperti 10 unit motor Honda Vario dengan harga 20 juta per unit dan komisi 20% dari hasil penjualan. Sekarang transaksi yang B, yaitu PT Abadi membayar beban angkut sebesar Rp500.000. Nah, di sini pencatatan yang dibuat oleh pengamanat atau PT Abadi yaitu barang konsinyasi pada kas sebesar 500 di debit dan 500 di kredit. Keterangannya di bawah itu dibuat pembayaran beban angkut. Sedangkan untuk PD mumpuni, pihak komisionernya atau PD mumpuni tidak melakukan pencatatan karena semua beban ditanggung oleh PT Abadi. Sekarang kita masuk transaksi yang C, yaitu PD mumpuni berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Maka untuk pencatatannya, si pihak pengamanat tidak melakukan pencatatan penjualan karena penjualan dilakukan oleh PD mumpuni. Sementara yang melakukan pencatatan adalah pihak komisioner atau PD mumpuni. Adapun jurnalnya, kas pada barang komisi sebesar 220 di debit dan di kredit barang komisinya 220. Keterangan di bawah di situ ada penjualan 10 buah motor Honda Vario kali harga 22 unit. Dia sudah di situ sudah ditetapkan harganya untuk dijual yaitu sebesar 22 juta. Sekarang kita masuk transaksi yang D. PD mumpuni membayar beban pengiriman kepada konsumen akhir sebesar 350.000. Nah, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat tidak melakukan pencatatan karena proses penjualannya pihak komisioner, kewajiban pihak komisioner dan ongkos angkut ke pembeli terakhir dibebankan kepada pihak penjual. Pencatatan dilakukan oleh komisioner yaitu barang komisi kepada kas. Anak-anak ibu di situ dia 350 ya, bukan 750, mohon diganti. Keterangannya membayar beban angkut sebesar 350, diganti ya. Nah, sekarang kita masuk yang transaksi yang E, yaitu PD mumpuni mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT Abadi. Nah, di sini yang pertama pelaporan terkait dengan pendapatan komisi komisioner. Pihak pengamanat tidak melakukan pencatatan, tetapi yang melakukan pencatatan yaitu pihak komisioner. Pendapatannya
pendapatan komisinya yaitu 20% dikali harga 220 juta sama dengan 44 juta. Maka jurnal yang dibuat si pihak komisioner atau PD mumpuni yaitu beban komisi pada pendapatan komisi sebesar 44 juta. Dan di situ ada keterangannya mencatat komisi yang diperoleh sebesar 44 juta. Sekarang kita bahas yang nomor 2 yaitu pelaporan hasil penjualan kepada pengamanat yang dilakukan oleh pihak komisioner atau PD mumpuni. Nilai barang komisi sama dengan hasil penjualan dikurang beban kirim ke konsumen akhir dikurang komisi komisioner. Maka sama dengan 220 juta dikurang 350.000 dikurang 44 juta. Maka dapatlah dia 175.650.000 rupiah. Nah, pertama yang mencatat yaitu si pihak pengamanat atau PT Abadi. Jurnalnya piutang komisioner barang konsinyasi atau beban pada barang konsinyasi atau penjualan. Di debitnya dia piutang komisionernya 175.650.000 rupiah. Barang konsinyasi atau bebannya 44.350 juta. Di kredit barang konsinyasi penjualannya yaitu 220 juta. Dan yang B, pencatatan yang dilakukan oleh pihak komisioner. Jurnalnya yaitu barang komisi pada utang pengamanat. Di debit dia sebesar 175.650.000, di kredit juga 175.650.000 rupiah. Terakhir transaksi yang F yaitu PD mumpuni mengirimkan uang yang menjadi hak pengamanat. Di sini yang melakukan pencatatan itu pihak komisioner dan pihak pengamanat, PT Abadi dan PT mumpuni. Yang pertama kita bahas dulu pencatatan yang dilakukan pengamanat atau PT Abadi. Nah, katanya tadi di sini PT mumpuni mengirimkan uang, maka jurnalnya kas pada piutang komisioner sebesar di debit 175.650.000 rupiah dan di kredit juga 175.650.000 rupiah. Dan yang kedua, pencatatan dilakukan oleh komisioner ataupun PD mumpuni yaitu utang pengamanat pada kas di debitnya 175.650.000, di kredit juga kasnya 175.650.000 rupiah.